Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miranda Dwiati Putri, Prodi Akuntansi dengan NIM 2022 0111 023. Di sini saya akan menjelaskan praktik pengauditan pada modul 8, yaitu terkait pendapatan dan beban. Pertama-tama di sini pada buku 2 modul 8 terdapat ICQ pada prosedur audit. Jadi untuk ICQ ini terdapat 15 ICQ. Yang pertama ini kita siapkan schedule utama. Nah, di sini sudah tertera, sudah dicatat dalam indeks PL3. Lalu nomor 2 di sini minta daftar beban operasi dan cocokkan dengan buku besar. Di sini juga sudah dicentang karena prosedur sudah dijalankan. Lalu nomor 3, lakukan uji kewajaran atau rationableness test untuk melihat kewajaran fluktuasi setiap beban dengan membandingkan data tahun lalu dan atau bulan-bulan sebelumnya. Di sini juga sudah dicentang. Lalu nomor 4, apabila ada kenaikan atau penurunan yang mencolok, mintalah penjelasan dari pihak manajemen, kemudian cocokkan antara penjelasan tersebut dengan bukti lain yang mendukung serta pembayarannya. Di sini juga sudah dicentang. Karena ini dilakukan secara langsung, jadi perlu dicentang saja. Lalu nomor 5, di sini lakukan pencarian untuk mengetahui apakah ada beban yang belum dibebankan untuk tahun berjalan dengan melihat pembayaran setelah tanggal terancah, melihat kontrak atau perjanjian lainnya, serta minta penjelasan dari pihak manajemen. Di sini juga dicentang, karena prosedur ini tuh harus dilakukan secara langsung. Lalu nomor 6, yakinkan bahwa semua beban operasi yang dibayarkan merupakan beban perusahaan dan telah diotorisasi oleh pejabat yang berwenang. Di sini juga dicentang. Lalu pada nomor 7, perhatikan beban-beban yang seharusnya dikapitalisasi. Sini juga dicentang. Lalu pada nomor 8, lakukan pisah batas yang tepat atas beban operasi yang dibebankan pada periode berjalan atau yang menjadi beban periode berikutnya. Nah, pada prosedur ini terdapat di indeks PL3 karena sudah dicatat dalam kelas kerja indeks tersebut. Lalu pada nomor 9, periksa klasifikasi atas beban operasi sehubungan dengan kelayakan penyajian dalam laporan keuangan, termasuk hubungannya dengan usaha perusahaan serta kesesuaiannya dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Di sini juga dicatat pada indeks PL3. Lalu nomor 10, yakinkan bahwa semua beban operasi yang mempunyai kewajiban perpajakan telah ditaati sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Di sini juga dicatat pada indeks PL3. Lalu pada nomor 11, untuk beban yang berhubungan dengan amortisasi atau penyusutan dari suatu aset, lakukan cross-check dengan akun aset tersebut. Nah, pada prosedur ini juga dicatat pada indeks PL3. Lalu pada nomor 12 di sini, untuk beban dan pendapatan lain, yakinkan bahwa pendapatan dan beban tersebut benar-benar terjadi di luar operasi perusahaan. Selain itu, yakinkan juga bahwa semua beban dan pendapatan tersebut telah dibukukan dengan pisah batas. Nah, di sini juga dicentang. Dan nomor 13, perhatikan apakah hal-hal yang perlu diungkapkan dalam laporan akuntan telah diperoleh informasi yang memadai. Di sini dicatat pada indeks PL3. Lalu pada nomor 14, buat daftar koreksi serta saran perbaikan yang perlu untuk pihak manajemen yang merupakan salah satu patokan dalam menilai mutu audit Anda. Di sini dilakukan pencatatan di indeks PL3. Dan yang terakhir, tulis kesimpulan dan komentar hasil pemeriksaan yang informatif pada setiap kertas kerja pemeriksaan. Pada prosedur ini dicatat pada indeks PL3 juga. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita beralih ke indeks PL3-nya. Nah, ini kan daripada di indeks PL3 ini merupakan indeks yang berisikan kertas kerja beban operasional. Nah, ini terdapat pada buku 2 halaman 126. Tapi untuk mengisi indeks PL3 ini, kita perlu melihat informasi di buku 1 pada halaman 173, yang mana terdapat informasi-informasi terkait masalah-masalah di pendapatan dan bebannya. Nah, jadi di sini di buku 1 halaman 173, untuk informasi yang pertama ini terdapat PPh pasal 21, yang mana di sini ditanggung oleh perusahaan dan telah dicatat oleh perusahaan pada akun beban lain-lain. Jadi di sini dicatat sebagai beban lain-lainnya, dan itu sebesar 19.877.000, yang berarti PPh-nya itu menggunakan perhitungan sesuai versi mereka.
Tetapi seharusnya PPh ini masuk ke dalam beban gaji karena ini merupakan bagian dari gaji yang mana dipotong dari gaji. Tapi perusahaan memasukkannya ke beban lain-lain. Jadi di sini kita perlu melakukan pengkoreksian. Jadi caranya di sini adalah eh, kita akan membuat pare, yaitu di buku 2, halaman 126. Jadi di sini kita tulis berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan yang pertama di sini ada terdapat salah catat PPh 21 ke dalam akun beban lain-lain. Nah, karena dari sesuai informasinya terdapat kesalahan catat seperti itu, jadi di sini kita akan mendebit beban gaji dan mengkredit beban lain-lain. Untuk jurnal parenya di sini beban gaji pada beban lain-lain sebesar 19.877.000. Oke, sudah selesai untuk informasi yang pertama. Lalu kita ke informasi yang kedua. Di sini berdasarkan pemeriksaan BKK, yaitu bukti bank luar, terdapat beban komisi penjualan selama tahun 2018 yaitu sebesar 60 juta atas nama perorangan dan bukan karyawan perusahaan. Nah, di sini dicatat pada akun perjalanan dan akomodasi. Jadi, karena ini diberikan pada pihak luar yang membantu dalam proses penjualan, harusnya masuk ke biaya representasi. Nah, maka di sini kita juga buat pengkoreksian, yaitu kita catat di sini terdapat salah catat representasi atas komisi penjualan ke dalam akun perjalanan dan akomodasi. Nah, di sini parahnya kita perlu mendebit jamuan dan representasi dan mengkredit perjalanan dinas dan akomodasi. Jadi jurnalnya itu jamuan dan representasi pada perjalanan dinas dan akomodasi sebesar 60 juta rupiah. Oke, itu tadi pengoreksian pada informasi kedua. Lalu kita beralih ke informasi ketiga. Di sini ada kekeliruan berdasarkan pemeriksaan BKK tanggal 15 November 2018 atas pembelian telepon genggam sebesar 4.500.000 yang diberikan untuk relasi bisnis dan dicatat oleh perusahaan ke dalam akun perlengkapan kantor. Nah, di sini harusnya masuk ke dalam akun jamuan dan representasi karena ini juga untuk pihak lain. Nah, makanya kita perlu membuat pengoreksian. Jadi kita tulis terdapat salah catat representasi. Di sini padanya kita perlu mendebit jamuan dan representasi dan mengkredit perlengkapan. Jadi jurnalnya itu jamuan dan representasi pada perlengkapan kantor sebesar 4.500.000. Oke, habis itu kita ke informasi keempat. Di sini dikatakan pemeriksaan bukti bank masuk tanggal 14 September 2018 adanya penjualan kardus bekas sebesar 20 juta rupiah. Dengan jurnalnya di sini dicatat Bank Lopo pada representasi dan jamuan. Padahal seharusnya penjualan ini masuk ke pendapatan lain-lain. Makanya kita perlu melakukan pengkoreksian. Di sini kita tulis terdapat salah catat atas penerimaan dari penjualan kardus bekas. Untuk parenya di sini kita perlu mendebit jamuan dan representasi dan mengkredit pendapatan lain-lain. Jadi di sini jurnalnya jamuan dan representasi pada pendapatan lain-lain sebesar 20 juta rupiah. Oke, selanjutnya pada informasi kelima di sini berdasarkan pemeriksaan BKK tanggal 5 Januari 2019 sebesar 100 juta rupiah untuk pembayaran ke rumah sakit atas pengobatan anak kandung dari Bapak Wansen yang merupakan beban tahun 2018. Jurnalnya di sini jurnalnya kesejahteraan Bank Lopo pada Bank Lopo sebesar 10 juta. Tapi karena ini pengeluarannya untuk tahun 2019 dan ini bebannya untuk 2018, jadi kita perlu melakukan pengoreksian pada pengakuan biaya yang 100 juta itu di 219-nya. Nah, di sini untuk pengoreksiannya kita tulis perusahaan belum mencatat beban atas biaya kesejahteraan tahun 2018 yang pembayarannya telah dicatat tahun 2019. Kenapa seperti itu? Karena di 2018 itu kan bebannya itu belum dibayar dan baru dibayar di tahun 2019. Maka parenya di sini kita perlu mendebit kesejahteraan karyawan dan mengkredit beban yang masih harus dibayar. Jadi untuk jurnalnya, kesejahteraan karyawan pada beban yang masih harus dibayar yaitu sebesar 100 juta rupiah. Lalu kita lihat di sini pada informasi ke-6, terdapat pemeriksaan beban jasa profesional bahwa perusahaan belum melakukan pembayaran atas kewajiban PPh 23 untuk jasa akuntan. Berarti di sini ada PPh yang belum dibayar oleh PT Sugus. Nah, di sini kita perlu melakukan pengkoreksian, yaitu ditulis
perusahaan belum melakukan pembayaran atas PPh 23 jasa akuntan. Untuk caranya di sini kita perlu mendebit jasa profesional dan mengkredit utang PPh 23. Lalu besarnya jasa profesi yang sudah dibayar itu dapat kita lihat dari neraca saldo. Itu ada di buku 1 halaman 16. Nah, di situ terdapat jasa profesional sebesar 20 juta rupiah. Tetapi Anda Sugus lupa memotong pajaknya sebesar 2%. Jadi kita lakukan pemotongan pajak yaitu 2% dari 20 juta sebesar 400.000. Maka di sini jurnalnya, untuk jurnal parenya di situ jasa profesional pada utang PPh 23 sebesar 400.000 rupiah. Nah, selanjutnya di sini kita ke tabel kertas kerja beban operasional yaitu pada indeks PL3. Nah, di sini sebenarnya tinggal kita masukkan saja nominal-nominal dari akun-akun yang telah kita lakukan pengoreksian tadi di kertas kerja indeks PL3 halaman 126. Di sini kita sesuaikan mana yang didebit dan mana yang dikredit. Lalu kita jumlahkan totalnya di sini. Nah, di sini sudah saya taruh semua. Jadi totalnya di sini yaitu sebesar 2.751.094.255 rupiah. Oke, selanjutnya kita beralih ke indeks M2, yaitu tabel kertas kerja utang pajak. Nah, pada indeks di sini, kita perlu melakukan pemeriksaan terhadap PPh 21, PPh 23, PPh 25 atau 29, dan PPh keluaran. Nah, tapi khususnya di PPh 21 ini kita perlu mengecek apakah perhitungan PPh dari hasil temuan pemeriksaan, yaitu ada di buku 1 halaman 172, itu benar atau tidak. Karena berdasarkan PT Sugus, di sini 19.877.000 itu sudah disetor. Dan sekitar 8.703.250 itu masih terutang. Maka di indeks M2 ini jumlah PPh 21-nya sebesar 28.568.359 rupiah. Jadi sebelum kita dapat mengetahui benar atau tidaknya, kita perlu mengerjakan kertas kerja di M2.1 terlebih dahulu. Oke, kita di sini beralih ke indeks M2.1 yaitu tabel kertas kerja PPh 21. Nah, di sini kan sudah tersedia datanya dari tabel hasil temuan pemeriksaan di buku 1 tadi, yaitu halaman 172. Nah, di sini yang saya bold itu data dari yang sudah ada di bukunya. Nah, sedangkan yang tidak di bold itu adalah data yang perlu dilengkapi. Jadi di sini kita perlu mengisi total penghasilan bruto, yang mana ini diperoleh dari gaji ditambah THR. Lalu di perhitungan PPh 21 kan terdapat potongan-potongan yang harus dikeluarkan dari penghasilan bruto, yaitu ada biaya jabatan dan iuran yang ditanggung pegawai di sini untuk BPJS. Nah, jadi pada biaya jabatan di sini kan besarnya biaya jabatan itu kan 5% dari total penghasilan bruto atau maksimalnya itu 6 juta setahun. Jadi kalau nanti hasil perhitungannya setelah dari 5% itu didapatkan lebih dari 6 juta, maka yang kita tulis di sini hanya 6 juta saja gitu. Lalu untuk BPJS, di sini kita bisa lihat dari bukti potong di buku 1, yaitu pada halaman 208 sampai 212. Nah, di situ terdapat iuran THT yang ditanggung dari beberapa pegawai yang akan menjadi pengurang. Dan di sini bukti potong di sini yang pertama terdapat pada pegawai Diestri. Di sini dia memiliki iuran THT sebesar 7.125.000. Lalu selanjutnya di sini ada pegawai Wansen memiliki iuran THT sebesar 3.484.000. Lalu pada pegawai Sugeng memiliki iuran THT sebesar 3.484.000. Dan di sini pada pegawai Yadi memiliki iuran THT sebesar 4.329.000. Lalu di sini juga terhadap pegawai Daniel memiliki iuran THT sebesar 3.367.000. Nah, di sini kita taruh saja di bagian BPJS. Lalu selanjutnya di kolom untuk jumlah penghasilan neto itu didapat dari total penghasilan bruto dikurangi dengan jumlah potongan dari biaya jabatan dan BPJS. Nah, sehingga
didapati segini. Lalu eh, pada kolom PTKP di sini terdapat beberapa jenis PTKP, yaitu di sini ada TK. TK itu tidak kawin dan itu sesuai aturan pajak dikenai sebesar 54 juta rupiah. Lalu jika untuk K0 itu artinya kawin tapi belum memiliki anak ya, itu sebesar 58.500.000 karena dari aturan pajak jika menambah satu tanggungan itu yaitu sudah menikah artinya kan sudah memiliki satu tanggungan yaitu istrinya itu memiliki eh, tanggungannya sebesar 4.500.000. Jadi dari eh, 54 juta ditambah 4.500.000 yaitu sebesar 58.500.000 untuk K0. Nah, begitupun jika pada K1 yaitu kawin memiliki anak satu itu sebesar 63 juta dari 54 juta ditambah 4.500.000 ditambah 4.500.000 dan begitu pun seterusnya untuk K2, K3, K4, K5 gitu. Nah, jika sudah, habis itu di sini untuk kolom PKP. Nah, di kolom ini itu diperoleh dari jumlah penghasilan neto dikurangi PTKP. Tetapi dengan ada ketentuannya, di sini ketentuannya itu bahwa penghasilan netonya itu hanya untuk yang lebih besar dari PTKP. Jika kalau penghasilan netonya lebih kecil dari PTKP, maka tidak perlu dihitung karena dan tidak perlu juga dicantumkan karena itu hasilnya akan jadi minus. Nah, selanjutnya untuk kolom PPh 21, nah dalam PPh 21 ini juga terdapat ketentuan yaitu terdapat perhitungan yang dikenai 5% dan 15%, ada juga 25%. Nah, karena di sini periodenya itu untuk tahun 2018, jadi masih menggunakan ketentuan eh, 5% dari PKP itu batasnya maksimal 50 juta. Kemudian kalau di atas 50 juta itu dikenai 15%. Nah, jadi seperti yang ada di sini, pada PPh 21 milik Bu Diestri, itu dihasilkan sebesar 12.817.750 rupiah. Itu didapati dari hasil pajak 5% dan 15%. Jadi eh, 15% itu hasilnya 2.500.000 dan 15% itu hasilnya 10.317.750 rupiah. Nah, 2.500.000 itu dari mana perhitungannya? Jadi dari batas maksimal 50 juta dikali 5%, yaitu didapati 2.500.000. Lalu tadi 10.317.750 itu dari sisa dari perhitungan batas 50 juta, sisanya itu ada 68.785.000. Nah, lalu dikali dengan 15% dari sisa setelah 50 juta, yaitu didapati 10 juta sekian. Jadi 10 juta sekian ditambah 2.500, yaitu sebesar 12.817.750 rupiah. Seperti itu. Lalu di sini pada PPh 21 milik Pak Wansen didapati sebesar 1.147.600 rupiah. Itu dari hasil PKP yang 22 juta 952.000 dikali 5% karena milik Pak Wansen ini di bawah batas maksimal 50 juta jadi hanya perlu dikali dengan 5% saja. Begitupun untuk Pak Sugeng dan Pak Daniel karena mereka juga PPh 21-nya di bawah 50 juta jadi cukup dikali dengan 5% dari PKP-nya saja. Dan untuk Pak Yadi itu sama seperti Bu Destri tadi, dia dikali dengan 5% dari batas maksimal 50 juta dan sisanya dikali dengan 15%. Lalu di sini untuk total PPh 21 hasilnya didapati sebesar 19.940.250 rupiah. Itu PPh 21 yang seharusnya. Lalu kan yang tadi sudah disetor di catatan dalam buku 1 itu sebesar 19.877.000. Maka di sini didapati sisa yang terutang yaitu sebesar 63.250 rupiah. Lalu, tapi jika kita lihat di indeks M2, di sini PPh 21 yang terutang itu kan sebesar 28.568.359 rupiah. Padahal PPh-nya itu sudah dibayar, tetapi tidak ada bukti yang menunjukkan pada saat pembayaran PPh tersebut dibebankan di akun mana gitu. Jadi harusnya ada bukti bank keluar yang digunakan untuk menyetor PPh 21. Karena itu kita perlu melakukan pengoreksian.
Jadi di sini pada kertas kerja halaman 128, di sini kita buat usulan penyesuaian. Kita di sini mengurangkan ke beban gaji atas kelebihan utang PPh 21. Karena seharusnya 63.000 seperti yang sudah kita hitung tadi. Jadi dari 28.568.359 rupiah itu dikurangkan dengan 63.250 rupiah dan didapati sebesar 28.505.109 rupiah. Lalu di sini kita tulis terdapat kelebihan atas perhitungan PPh 21 tahun 2018. Jadi jurnalnya itu utang PPh 21 pada beban gaji sebesar 28.505.109 rupiah. Nah, lalu berdasarkan informasi di buku 1 halaman 173, di sini bahwa utang PPh badan itu terdiri dari e-billing PPh 25 bulan Desember sebesar 45 juta dan SPT badan di tahun 2018 itu sebesar 580.627.892 rupiah. Nah, tapi jika kita lihat di indeks M2 itu PPh 25-nya terlalu besar yaitu sebesar 983.066.800 rupiah. Berarti di sini kita perlu melakukan pengoreksian. Nah, di sini kita perlu mengurangkan PPh 25 yang terutang dan dimasukkan ke beban pajak penghasilan. Jadi di sini nanti akan mengurangi beban pajak penghasilan. Karena kita tidak tahu yaitu saat PPh 25 disetor itu dibebankan ke akun mana. Maka bukan menggunakan PPh 25, jadi kita memasukkan ke beban pajak penghasilan yaitu sebesar 350 juta 357.458.908 rupiah. Itu didapati dari 983.066.800 rupiah dikurangi dengan 45 juta dan 580.627.892 rupiah. Nah, jadi di sini kita tulis terdapat kelebihan atas pencatatan PPh 25. Dan untuk jurnal parengnya itu utang PPh 25 atau 29 pada beban pajak penghasilan sebesar 350 juta sekian. Selanjutnya kita beralih ke indeks M2, yaitu tabel kertas kerja utang pajak. Kita balik lagi ke situ. Nah, jadi di sini kita tinggal memasukkan saja. Di sini bagian utang PPh 21 kita masukkan di debit sebesar 28 juta sekian. Lalu di utang PPh 23 di sini kita masukkan di kredit sebesar 400 juta sekian. Karena dari informasi ke-6 sebelumnya yang di buku 1 itu yang mana belum dilakukan pembayaran PPh 23 jasa akuntan. Dan kita juga sudah melakukan pengoreksian, jadi nominalnya kita masukkan saja di sini. Lalu pada utang PPh 25 atau 29, kita masukkan di debit sebesar 357 juta sekian. Lalu pada periode audit 2018, di sini kita tinggal kalkulasikan, yaitu total PPh 21 sebesar 63.250. Itu sesuai dari yang kita hitung di PPh 21 yang terutang sebelumnya pada indeks M2.1. Lalu pada PPh 23 di sini tetap 400.000. Dan pada PPh 25 atau 29 di sini sebesar 625 juta sekian. Ini sesuai dari jumlah utang PPh badan dan SPT badan di buku 1 tadi. Lalu di sini untuk total PPN keluaran itu tetap di 17 juta sekian. Maka total semua utang pajaknya itu didapati sebesar 643 juta sekian. Nah, lalu di sini kita beralih ke indeks M2.1.1 ya. Di sini adalah tabel kertas kerja PPh 21. Nah, indeks ini itu merupakan rekapan dari pembayaran PPh 21. Jadi kita lihat di buku 1 halaman 186 sampai 202. Nah, di sini untuk halaman 186 sampai 196, di sini pada bukti penerimaan itu untuk mengisi tanggal disetor dan jumlah setorannya. Jadi di sini contohnya misalnya untuk bulan Januari, di sini tanggal disetornya kita lihat dari tanggal buku, yaitu pada tanggal 9 Februari 2018. Dan jumlah setorannya itu sebesar 1.807.000 rupiah. Dan di buku 1 untuk halaman 197 sampai 202, nah ini pada bukti penyampaian SPT itu untuk mengisi tanggal laporannya. Jadi contoh untuk di bulan Januari di sini untuk mengisi tanggal laporannya itu dilihat dari tanggal penyampaiannya,
Itu ada pada tanggal 9 Februari 2018. Begitupun seterusnya hingga bulan November, seperti itu. Baik, itu semua cara misi pada modul 8. Kurang lebihnya seperti itu. Lalu kita di sini lanjut pada modul 9. Nah, jadi dalam mengisi modul 9 di sini, pertama-tama kita perlu memastikan terlebih dahulu bahwa kita tuh sudah melengkapi kertas kerja neraca, yaitu pada indeks A2.1 dan A2.2. Lalu juga kita sudah melengkapi kertas kerja laba rugi, yaitu ada pada indeks A3.1 dan A3.2 yang terdapat pada modul 1 di buku 2. Nah, lalu juga kita nantinya di sini akan memindahkan jawaban dengan data yang sudah kita kerjakan di modul 1 hingga 8 sebelumnya. Jadi pada modul 9 yaitu menyelesaikan audit di sini, itu hanya perlu memindahkan saja dari modul-modul yang sudah kita kerjakan sebelumnya. Nah, jadi di sini pertama pada halaman 132 di sini untuk daftar jurnal koreksi dan reklasifikasi tahun 2018. Di sini kita itu hanya memindahkan isi berdasarkan jurnal koreksi dan reklasifikasi yang sudah kita buat pada modul 2 hingga 8. Nah, dari daftar jurnal di sini ada cukup banyak jurnalnya. Nah, di sini tuh terdapat dari indeks PL1, lalu juga terdapat dari indeks E1, F1, ada juga F2, F3, ada hingga F4. Lalu juga ada M1 dan C1, C3, titik 1. Lalu juga ada C4.1, lalu juga ada indeks D, ada juga indeks G1.1, G1.2, lalu juga ada indeks H, indeks JJ, lalu juga ada indeks PL3 dan M2. Nah, itu adalah indeks-indeks yang ada pada modul 2 hingga modul 8. Lalu di sini pada hasil akhir di jurnal koreksi dan reklasifikasi dihasilkan sebesar 1.295.966.027 rupiah. Nah, seperti itu, jadi kita tinggal pindahkan saja. Lalu pada halaman 133 di sini pada indeks ARP2.1. Ini adalah prosedur penelaahan analitis neraca. Jadi di sini kita hanya perlu memindahkan data dan angka-angkanya itu dari indeks ARP 1.1 pada buku 2 modul 1. Itu ada di halaman 6. Di modul 1 halaman 6. Lalu selanjutnya di halaman 134 di sini pada indeks ARP2.2 itu merupakan prosedur penelaahan analis neraca juga, lanjutan dari 133. Di sini kita juga hanya perlu memindahkan data dan angka-angkanya dari buku 2 modul 1 yaitu halaman 7. Kita sesuaikan saja dari yang sudah kita kerjakan di modul 1. Lalu begitupun untuk halaman 135 yaitu indeks ARP2.3. Di sini merupakan prosedur penelaahan analitis laba rugi. Nah, di sini juga kita pindahkan dan dari angka-angkanya saja di buku 2 modul 1 halaman 8. Seperti itu. Kita tinggal pindahkan saja. Lalu di sini kita lanjut ke halaman 136 sampai 140. Itu merupakan representation letter. Jadi di sini kita hanya perlu melengkapi tahunnya, yaitu di sini ada tahun 2017 dan 2018. Lalu di bagian sini juga sama, diisi tahun 2017 dan 2018. Lalu pada piutang juga sama, kita isi tahun 2017 dan 2018. Begitupun pada aset tetap juga diisi 2017 dan 2018. Ya, selanjutnya di sini pada halaman 142 ini merupakan neraca dari aset, kewajiban, dan ekuitas. Nah, pada halaman ini kita juga hanya perlu memindahkan saja data dan angka-angkanya itu dari buku 2 modul 1 itu pada halaman 12 hingga 13. Nah, di sini baik dari aset 2017 dan 2018 lalu juga kewajiban dan ekuitas tahun 2017 dan 2018 kita pindahkan saja dari halaman 12 dan 13 di modul 1. Kita sesuaikan saja di sini. Nah, jika sudah lalu pada halaman 143 itu terdapat laporan laba rugi.
Di sini juga sama, kita juga hanya perlu membedakan saja data dan angka-angkanya dari buku 2 dan itu modul 1 halaman 14. Sama, kita sesuaikan saja, kita pindahkan saja ke laporan laba rugi di sini. Lalu untuk halaman 144 di sini pada laporan perubahan ekuitas. Nah, di sini kita tinggal masukkan dari hasil laporan laba rugi sebelumnya. Jadi di sini kan laporan perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2018 di sini saldo 31 Desember 2016-nya itu diambil dari buku 1 halaman 225 untuk saldo labanya. Nah, untuk modal sahamnya itu kan sudah pasti di eh, informasi yang ada pada buku 1 ataupun buku 2 itu modal sahamnya sebesar 2.220 juta rupiah. Lalu untuk laba neto di sini kita lihat dari buku 1 halaman 224. Ini laba neto di tahun sebelumnya. Lalu pada saldo 31 Desember 2017 di sini saldo labanya kita lihat saldo laba 2016 ditambah laba neto 2016. Dan untuk laba neto 2017 di sini itu saldo labanya kita lihat dari laporan laba rugi. Sehingga hasilnya untuk saldo laba 31 Desember 2018 yaitu sebesar 6.717 juta sekian. Lalu selanjutnya kita beralih ke halaman 146 sampai 156. Nah, di sini itu merupakan catatan atas laporan keuangan ya atau CALK. Dan di sini kita isi hanya dari halaman 150 sampai 156, yaitu dari poin 3 saja, yang mana poin 3 ini mencakup 13 pos-pos laporan keuangan. Jadi di sini kita isi dari data yang sudah ada, kita tinggal pindahkan saja. Nah, untuk yang pertama ini, untuk kas dan setara kas, di sini untuk pengisian di tahun 2018-nya, kita lihat di indeks C pada buku 2 halaman 82. Di sini pada tahun 2018, jumlah dari kas dan setara kasnya itu sekitar 60 juta sekian. 67.384.050 rupiah. Lalu pada tahun 2017-nya, di sini kita lihat saja di neraca saldo buku 1 halaman 15. Yang mana hasilnya itu 67.695.350 rupiah. Lalu selanjutnya pada pos 2, yaitu aset lancar yang dibatasi penggunaannya. Di sini untuk PT Bank Cabe pada tahun 2018 di sini kita lihat saja di indeks D itu ada pada buku 2 halaman 92 yaitu didapati sebesar 1.450 juta rupiah. Lalu pada tahun 2017 di sini kita lihat saja di neraca saldo yaitu buku 1 halaman 15 sebesar 1 miliar. Lalu pada pos ketiga ini tuh investasi pada saham. Nah, di sini dari saham milik PT Gudang dan PT Garam, ya kita lihat saja dari yang sudah kita kerjakan, yaitu untuk tahun 2018 ini kita isi dari jurnal koreksi dan reklasifikasi pada buku 2 di indeks D itu halaman 93, yang mana investasi pada saham milik PT Gudang itu 167.500.000 rupiah dan untuk PT Garam itu 102 juta rupiah. Jadi jumlahnya itu 269.500.000 rupiah. Lalu untuk tahun 2017 kita juga lihat saja di neraca saldo di buku 1. Setelah itu pada pos keempat ini merupakan piutang usaha. Ini sudah terisi bukunya jadi kita lewatkan saja. Lalu pada pos kelima persediaan ini juga sudah diisi bukunya. Dan di sini pada pos ke-6 itu investasi pada entitas asosiasi. Jadi di sini yang kita isi yaitu dividennya yang mana pada PT PU dan PT Piglet. Ini kita lihat dari buku 1 halaman 153. PT PU itu pada tahun 2018 sekitar 20 juta rupiah, lalu pada PT Piglet itu sebesar 60 juta rupiah dan jumlahnya itu sebesar 36 juta rupiah.
Lalu pada pos 7 itu pada aset tetap ini juga sudah terisi pada bukunya. Lalu kita lanjut ke pos 8 itu pada utang usaha. Di sini utang usaha pada pihak ketiga di tahun 2018 kita lihat di indeks M1 buku 2 halaman 60, yaitu sebesar 1.276.926.100 rupiah. Dan untuk tahun 2017-nya di sini kita lihat pada buku 1 halaman 223 sebesar 1.068.203.500 rupiah. Dan pada pos ke-9 itu perpajakan. Nah, pada perpajakan ini terdiri dari 3 yang harus diisi, 3 beban pajak yang harus diisi. Yang pertama itu ada utang pajak, itu terdiri dari PPh 21 hingga PPh 29, dan juga ada pajak pertambahan nilai. Nah, di sini pada tahun 2018 kita lihat saja di M2, di indeks M2 itu di buku 2 halaman 127. Dan untuk tahun 2017 di sini kita lihat di neraca saldo buku 1 halaman 15. Lalu yang kedua ini pada perhitungan pajak penghasilan, di sini kita isi saja bagian laba sebelum pajak penghasilannya. Nah, di sini tuh kita lihat di tahun 2018 itu dari buku 1 halaman 173, dan pada tahun 2017 itu dilihat dari buku 1 halaman 224. Seperti itu. Dan bagian ketiga ini pada beban pajak penghasilan. Di sini ada pajak penghasilan final dan non-final. Yang perlu kita isi yaitu hanya yang final saja. Jadi di tahun 2018 ini kita lihat di buku 1 halaman 173. Dan pada tahun 2017 kita lihat di buku 1 halaman 274. Sama seperti bagian kedua tadi. Nah, selanjutnya pada pos ke-10 yaitu utang pajak. Di sini kita isi tahun 2018-nya yaitu dilihat dari buku 2 halaman 142. Selanjutnya kalau untuk tahun 2017 kita lihat di buku 1 halaman 223. Sehingga menghasilkan pada tahun 2018 itu sebesar 11 miliar sekian, dan kalau untuk 2017 itu sebesar 9 miliar sekian. Nah, jadi di sini beban bunga yang dibebankan dalam laporan laba rugi tahun berjalan untuk tahun 2018 dan tahun 2017 itu masing-masing sebesar 11 miliar sekian dan 9 miliar sekian. Lalu selanjutnya pada pos ke-11 yaitu modal saham. Rincian pemilikan saham pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 itu di sini kita isi dari buku 1 halaman 17. Jadi dari nilai nominalnya itu dilihat dari buku 1 halaman 17. Lalu di sini juga jumlah sahamnya, berapa lembar itu juga dari situ. Dari informasinya. Dan di sini kita dapat persentase kepemilikannya yaitu dari hasil nilai nominal, yaitu ya dari nilai nominalnya 1 miliar. Contohnya untuk PT SWAT ini, misalkan dari 1 miliar ini dibagi 2 miliar, jadi didapat 50% seperti itu. Begitupun untuk PT TAP dan Bu Melinda juga sama seperti itu, cara mencari persentase kepemilikannya. Jadi kalau untuk PT TAP itu 999 juta dibagi 2 miliar, yang menghasilkan 45%. Nah, lalu selanjutnya pada pos ke-12 yaitu beban pokok penjualan, ini juga sudah terisi di bukunya. Dan pada pos ke-13 untuk beban usaha. Nah, di sini beban usaha ini kita dapat dari beban operasional, yaitu jika kita lihat di tahun 2018 itu dari indeks PL3 di buku 2 halaman 125 itu indeks beban operasional. Kita bedakan saja sesuai data dari situ. Lalu pada tahun 2017 ini kita lihat dari neraca saldo buku 1 halaman 16 seperti itu. Jadi dari beban usaha di sini tahun 2018 menghasilkan 2.582.505.985 rupiah. Dan untuk tahun 2017 di sini menghasilkan 1.703.803.320 rupiah. Jadi itu. Dan selanjutnya kita beralih ke halaman 157, yang mana ini merupakan laporan auditor independen. Dan di sini kita hanya melengkapi tanggal dan tahunnya saja, yaitu untuk mengaudit neraca atau laporan keuangan
pada PT Subus, lalu di sini tahunnya itu 2017 dan 2018. Begitupun juga untuk paragraf ketiga di sini, itu juga sama, diisi seperti itu. Lalu, yang terakhir, yaitu pada halaman 158, di sini kita juga hanya perlu melengkapi surat kepada manajemen atau manajemen letter ya di sini. Nah, jadi di sini itu manajemen letter untuk pemegang saham Dewan Komisaris PT Subus. Dan di sini juga kita isi alamatnya, yaitu Jalan Danau nomor 89 Bekasi. Lalu di sini di bawahnya kita lengkapi pemeriksaan atas laporan keuangan PT Subus. Dan untuk tahun bukunya itu tahun 2018. Lalu untuk laporan pemeriksaannya itu tanggal 12 Maret tahun 2019. Seperti itu. Baik, tadi itu semua proses pengisian pada modul 9, yaitu pada menyelesaikan audit. Baik dari modul 8 dan modul 9, kurang lebihnya seperti itu cara mengisinya. Jadi cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.